saling melengkapi gitu. Nah, model-model matematis ini kemudian dapat diselesaikan dengan persamaan diferensial yang memuat turunan fungsi. Nah, berdasarkan variabelnya, persamaan diferensial dapat terdiri dari persamaan diferensial biasa yang terdiri dari satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial itu terdiri dari lebih satu variabel bebas. Nah, gabungan antara persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial itu disebut dengan sistem persamaan diferensial. Jadi kalau sistem itu gabungan dari biasa dan parsial gitu ya. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan diferensial, sistem ya ini ya, kalau kita bicara sistem, penyelesaian dari sistem persamaan diferensial, jadi ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial, itu terdiri dari dua cara, yaitu ada metode numerik atau metode asumsi. Jadi ada dua untuk penyelesaian sistem persamaan diferensial. Ada metode analitik atau eksak dan ada metode numerik atau perkiraan atau estimasi atau asumsi. Jadi nanti kalau misalnya kita punya satu case gitu, kita punya satu kasus, kemudian kita akan menyelesaikan kasus tersebut, kita harus memiliki dua metode. Yang pertama metode analitik, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita menggunakan metode numerik atau asumsi. Contohnya begini ya, contoh dalam kehidupan real itu seperti ini. Ada seorang saintis biologi yang bernama Lotka Volterra. Ya, dia melakukan formulasi model matematis dalam sistem persamaan diferensial. Jadi dia sudah menggunakan sistem persamaan diferensial. Gitu. Lah si model LV atau si LV itu nama si saintisnya, ini akan mencari hubungan antara populasi tikus yang mati akibat dimangsa oleh ular dalam kurun waktu tertentu. Nah, karena kompleksnya penyelesaian analitik atau eksaknya, maka dia bisa dia bisa menyelesaikan kasus seperti ini berdasarkan asumsi atau pendekatan numerik gitu. Jadi kalau misalnya populasi tikus yang mati akibat dimangsa oleh ular itu dia tidak hanya tikusnya yang variabel tikus atau misalnya tikusnya itu variabelnya X gitu ya. Dia tidak hanya X-nya saja yang bergerak tapi si ularnya itu juga bergerak. Variabel Y-nya itu juga bergerak. Jadi tidak ada yang konstan, dua-duanya dia variabel X dan Y itu sama-sama bergerak gitu. Jadi dua-duanya itu bisa dikatakan bukan lagi variabel yang statis tapi mereka si variabel X sebagai ular dan Y sebagai X sebagai tikus dan Y sebagai ular itu sama-sama variabel yang dinamis. Nah, kemudian metode numerik itu merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang besar, nonlinear, dan sangat kompleks. Dengan syarat awalnya itu diketahui. Jadi untuk titik awal sekali itu dia diketahui. Penyelesaian metode numerik menghasilkan nilai estimasi atau pendekatan dari penyelesaian secara analitis sehingga memiliki nilai kesalahan atau probabilitas error atau galat. Nah, metode penyelesaian persamaan diferensial atau metode penyelesaian OD, ordinary diferensial biasa, secara numerik itu ada 5 metode. Yang pertama, dia dikemukakan oleh Euler, kemudian dia dikemukakan oleh Hume, ada juga dia ekspansi atau improve dari Hume's method. Jadi yang ketiga, poin ketiga ini dia adalah improvisasi dari metode yang sebelumnya. Kemudian ada juga metode Taylor dan ada yang terakhir itu metode Runkuta. Nah, penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode Euler ya. Metode Euler ini masih dikatakan metode yang sangat sederhana gitu meskipun sebenarnya dalam perhitungannya kompleks juga kalau tidak teliti. Nah, ini teori-teorinya ya. Saya bacakan dulu teorinya, nanti implementasinya itu
dalam contoh, penerapan contoh. Metode persamaan diferensial biasa yang paling sederhana, ya, metode penyelesaian metode penyelesaian OD secara numerik yang paling sederhana itu dikemukakan oleh Euler. Jadi jika diketahui persamaan diferensial orde 1 adalah seperti ini dan nilai awal ini adalah syaratnya harus diketahui, maka secara umum persamaan baru yang terbentuk dari persamaan lama adalah nilai yang baru sama dengan nilai lama ditambah dengan slope kali ukuran interval atau langkah. Yang secara matematis rumus umumnya seperti ini. Jadi YI plus 1 sama dengan YI plus ini adalah intervalnya. Ya, interval itu slope dikalikan dengan ukuran interval atau langkah H. Kemudian slope-nya, ini H-nya sebagai step. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini kita punya dua graf gitu ya. Secara analitis atau secara eksak, kayak di sini itu yang true-nya itu di sini. True-nya itu dikatakan sebagai metode analitik. Tadi kan penyelesaian penyelesaian persamaan diferensial biasa, ya, itu kan ada dua. Yang pertama analitik, kemudian yang kedua prediksi atau asumsi atau metode numerik, sama aja. Nah, untuk true itu nilai pastinya, itu bisa dikatakan nilai analitisnya, itu di sini, misalnya titik sini. Nah, sedangkan asumsi yang akan kita bangun, ya, asumsi yang akan kita buat itu dia berada di titik predicted sini. Nah, antara predicted atau antara metode penyelesaian secara numerik dengan analitis itu dia selalu memiliki error. Semakin besar errornya ya berarti prediksi kita semakin tidak valid. Tapi semakin kecil error yang terbentuk, jadi misalnya kalau misalnya di sini predicted-nya itu di sini gitu ya, predicted-nya di sini, kemudian predicted itu numerik ya, numeriknya di sini, kemudian true-nya atau si analitis, metode analitisnya di sini, nah itu kan errornya semakin kecil. Nah, semakin kecil errornya berarti tingkat validitas dari metode numerik yang kita bangun ya itu semakin baik. Gitu. Kita lanjut dulu ya. Kemudian ini saya lewati saja. Nanti langsung biar nggak bingung. Nanti, kalau persamaan seperti ini biasanya kalau tidak diimplementasikan dalam angka itu nanti bisa bingung ya. Nah, tapi ini harus ada teori pendahuluannya sehingga ini juga harus disertakan gitu. Tapi ini saya skip dulu. Nanti langsung aja kita bahas tentang teorinya, tentang implementasinya atau aplikasinya. Ini, nah contohnya begini ya. Contoh dari penerapan metode Euler ya. Nah, tadi kan penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode numerik, menggunakan metode numerik Euler gitu. Contohnya seperti ini. Kita punya suatu persamaan diferensial biasa. Jadi kalau misalnya dalam implementasinya di soal itu pasti sudah ada saya punya suatu sistem persamaan diferensial biasa dengan persamaan seperti ini. Kemudian keterangan selanjutnya itu dikatakan syarat awal itu selalu ada ya, selalu ada karena kalau tidak ada syarat awal itu tidak bisa diselesaikan. Syarat awal yang digunakan dalam perhitungan ini adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Jadi harus ada syarat awal yaitu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian gunakan perbandingan metode Euler dan metode analitis. Ingat, jadi kalau untuk sistem penyelesaian persamaan diferensial atau sistem penyelesaian ordinary differential equation ya, itu ada dua. Yang pertama itu metode Euler. Kalau Euler kalau ada namanya, maksudnya Euler-Hounds itu selalu numerik. Kalau numerik itu dia pasti prediksi atau asumsi gitu ya. Dan metode analitis. Metode analitis itu metode eksak. Jadi dia dikatakan sebagai nilai true-nya atau nilai yang benar gitu. Sedangkan metode-metode yang ada nama-nama bapak-bapak tadi yaitu metode numerik gitu. Suatu prediksi, pendekatan prediksi.
Gunakan perbandingan metode Euler dan metode analitis untuk menghitung Y pada rentang 0 sampai 4 menggunakan ukuran langkah atau step atau H 0,5. Tolong diperhatikan ya. Jadi kalau di soal sistem persamaan diferensial itu yang pertama yang harus diingat ya, selalu ada persamaannya, satu. Kemudian selalu ada syarat awal. Syarat awal pasti ada X dan Y, dua. Ya, kemudian dibaca soalnya, gunakan perbandingan metode apa dengan metode selalu metode numerik ya dibandingkan dengan metode analitis karena prediksi dibandingkan dengan yang sesungguhnya, nilai yang sesungguhnya. Untuk menghitung Y pada rentang 0 sampai 4 ya, rentang itu selalu ada interval. Jadi yang pertama ada persamaannya, kemudian ada syarat awal X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian ada rentangnya, ini poin ketiga, dan yang terakhir itu ada step atau H-nya berapa. Nah ini berarti ada 4 poin dalam suatu soal sistem penyelesaian persamaan diferensial biasa atau sistem OD atau ordinary differential equation. Ada 3, yang pertama persamaannya, kemudian syarat awal, kemudian rentang atau interval, dan yang terakhir ada stepnya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, jadi yang pertama kita, tadi kan ada 2 ya, soalnya itu kan dia membandingkan antara metode numerik dan metode analitis gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas dulu tentang metode numeriknya. Jadi si Euler tadi, metode numeriknya itu kita akan bahas. Dan ini untuk menjawab dari persamaan si numerik itu tidak hanya butuh 1 atau 2 slide, itu cukup panjang gitu. Makanya tolong diperhatikan benar, nanti kalau step di awalnya itu salah, nanti di belakangnya juga akan salah. Nah, secara numerik tadi diketahui ya, H-nya diingat-ingat saja, H-nya itu 0,5. Kemudian persamaannya, sistem persamaan diferensialnya itu sekian. Nah, maka dalam hal ini persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Euler tersebut menjadi, jadi gini, Y/I plus 1 sama dengan Y/I plus H kali F, ini sistem, ininya ya, persamaannya. Jadi bisa dikatakan diturunkan lagi Y/I plus 1 sama dengan Y/I plus 0,5 dikalikan dengan persamaannya ini. Ya. Jadi sebenarnya kan ini rumus umumnya ini. Jadi kalau diturunkan maka Y/I plus 1 sama dengan Y/I plus H-nya dikali H-nya 0,5 dikalikan dengan F XI, YI itu adalah sistem persamaannya. Jadi 0,5 dikalikan dengan persamaannya. Telah ditentukan bahwa syarat awal adalah X0. Jadi kalau syarat awal itu X0 dan Y0 ya. Berarti X0-nya 0, Y0-nya 1. Maka penjabarannya akan seperti ini. Tadi diketahui bahwasannya X0-nya itu 0, syarat awalnya, Y0-nya itu 1, sehingga X0, Y0 itu 0,1 ya, koordinatnya 0,1. Ini sebagai syarat awal. Syarat awal itu syarat yang sudah diketahui. Maka X1 tadi kan stepnya rentangnya itu kan 0 sampai 4 ya. Rentangnya 0 sampai 4 dengan stepnya itu 0,5 ya. Jadi di sini 0, rentangnya di sini 0 sampai 4, stepnya 0,5 berarti di sini ini kan 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini stepnya 0,5 maka di sini 0,5, 1, di sini 1,5, di sini 2,5, di sini 3,5. Nah, yang dikatakan step atau H itu ini ya. Nah, ini. Berarti di sini adalah X0, maka di titik 0,5 dia X1. Kemudian X2-nya itu di titik 1 sini karena stepnya itu 0,5-an gitu ya. Kemudian di sini sebagai ini X0 ya, X0
0,5 itu X1, kemudian di 1 itu adalah X2, di 1,5 itu adalah X3, di 2 itu X4, kemudian di 2,5 itu X5, dan sebagainya. Nah, kemudian di X1 berarti 0,5, maka Y1-nya ya. Y1 itu kita turunkan dari Y sebelumnya. Y1 sama dengan Y0 ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan persamaannya, tapi dalam persamaannya itu dia disubstitusikan dengan X0. Ya. Jadi Y1 maka Y1 sama dengan Y1 sama dengan tadi kan Y0 dari turunannya di sini Y0 berarti 1 dari Y sebelumnya ditambah dengan 0,5 kemudian dikalikan 0,5 tadi karena dia masuk dalam rumus umumnya. 0,5 kemudian ini dikali, ini persamaan aslinya kan minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat. Nah, sehingga X-nya untuk X1, X yang dipakai itu X sebelumnya, sehingga X0 gitu ya. Berarti di sini minus 2 X0 ya, X0-nya itu X sebelumnya adalah 0, berarti minus 2 dikalikan 0 pangkat 3 ditambah 12 dikalikan X0 berarti 0 pangkat 2 dikurangi 20 kali X0 berarti 20 kali 0 ditambah 8,5. Ini 0, 0, 0 sehingga hasilnya 8,5. 8,5 ini nanti dikalikan dengan 0,5 ya, jadi 0,5 sehingga hasilnya adalah 5,25. Maka di titik X1, Y1 karena di sini tadi stepnya itu 0,5, berarti X1-nya kan di sini ya. Berarti X1-nya itu 0,5, Y1-nya itu hasil dari penyelesaian ini 5,25. Begitu. Begitu juga dengan X2. X2 karena dia stepnya di sini, stepnya 0,5 sehingga X2-nya adalah 1 di titik 1 ya. X2-nya itu di titik 1. X0 di titik 0, X1 di titik 0,5, X2-nya di titik 1. Gitu. X2-nya sama dengan 1, maka Y2 ya, Y2 sama dengan selalu kita mengambil dari Y yang sebelumnya. Untuk mencari nilai Y2 itu kita ambil dari Y sebelumnya. Berarti di sini kalau Y2 yang dicari, maka dia harus mengambil Y1 ditambah 0,5 dikalikan dengan persamaannya tadi, hanya saja yang dipakai itu X1 ya. X yang sebelumnya itu sama dengan yang atasnya tadi kan dia pakai X yang sebelumnya sehingga nanti 0,5 ini tetap ya untuk setiap perhitungan berapapun berapapun 0,5 itu tetap karena di rumus umumnya dia selalu pakai H. Kemudian 0,5 ya 0,5 dikalikan minus 2x1 pangkat 3. X1 berarti yang dipakai itu yang sini. Nah, sudah ketahuan tadi X1-nya itu 0,5. Berarti 2 kali 0,5 pangkat 3 ditambah 12 kali X1, X sebelumnya 0,5 kuadrat dikurangi 20 kali 0,5 ditambah 8,5. Ya, setelah ketahuan ini berapa hasilnya, kemudian dikalikan dengan 0,5. Hasilnya itu 0,625. Kemudian Y1-nya tadi kan sudah diketahui ya, di sini Y1-nya 5,25 berarti Y2-nya itu 5,25 ditambah dengan hasil dari perkalian ini. Maka ketemu Y2-nya sekian. Sehingga X2 sehingga X2, Y2 itu 1, ini. Hasil yang diperoleh tadi. Oke, sampai sini silakan bertanya dulu. Bingung nggak? Halo? Masih bingung? Belum, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Benar.
Benar? Sebenarnya. Iya, Bu. Oke. Kalau ada yang bingung, langsung diinterupsi ya. Saya masih bingung gitu. Karena nanti kasihan kalau semakin ke bawah, nanti bingungnya itu terakumulasi di bawah itu yang kasihan gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu X2, Y2 sekian ya, kemudian kita cari X3. Berarti X3 karena stepnya itu adalah 0,5, berarti X3-nya itu ada di titik 1,5 ya. Berarti di sini X3-nya itu 1,5 sehingga Y3-nya itu dia proyeksi dari Y2 ditambah dengan 0,5 dikali persamaan tadi, tapi X-nya kita substitusikan dari X sebelumnya, gitu ya. Sehingga Y2-nya tadi itu 5,875 ditambah 0,5 dikali minus 2 X sebelumnya kita tahu X sebelumnya itu 1, itu ya berarti 1/3 ditambah 12 kali 1/2 dikurangi 20 X2 berarti 20 kali 1. Nah, kemudian kalau sudah, nah ini dioperasikan gitu ya, dioperasikan nilainya ketemulah minus 0,75 kemudian ditambahkan dengan 5,875 ketemunya ini. Sehingga X3, Y3 itu ketahuan segini, 1,5 tadi dari X-nya ya. Kemudian koma Y-nya ini. Begitupun dengan X4 ya. X4 berarti kita pakai proyeksi dari Y dan X sebelumnya gitu. Kalau X4 berarti karena stepnya itu setengah, berarti X4-nya itu 2 di angka 2. X4 sama dengan 2, maka Y4 dia proyeksi dari Y sebelumnya ditambah dengan 0,5 dikali dengan persamaannya. Di dalam persamaan tersebut disubstitusikan dengan nilai X3 atau X sebelumnya. Sehingga nanti ketahuan Y3-nya, Y sebelumnya di sini 5,125 ditambah dengan 0,5 dikalikan minus 2, X3-nya tadi 1,5 ya, berarti 1,5 pangkat 3 ditambah 12 dikali 1,5 pangkat 2 dikurangi 20 kali 1,5 ditambah 8,5. Nanti ketahuan ternyata hasil perhitungannya Y4-nya itu sekian. Sehingga X4, Y4 itu 2,4,5. Nah, ini karena intervalnya itu dia 0 sampai 4, berarti dia harusnya itu ada 8X ya. Tapi ini saya cukupkan sampai perhitungan di X4. Jadi di X5-nya nanti X5 berarti 2,5. Nanti untuk mencari Y5-nya ya berarti dia harus menggunakan proyeksi dari Y4 kemudian ditambah 0,5 gitu, dikalikan dengan persamaannya tadi, persamaan yang ini, tapi dia menggunakan disubstitusikan dengan X4-nya gitu ya. Nanti ketahuan Y5-nya berapa. Begitu juga dengan X6 ya, X6. Kalau X6 berarti dia karena stepnya 0,5 berarti X6-nya pasti 3 gitu. Sehingga Y6-nya sama dengan proyeksi dari Y5 ditambah dengan 0,5 dikalikan persamaannya ini, tapi di dalam persamaannya ini dia disubstitusikan dengan angka X di sebelumnya. Jadi X sebelumnya kan 2,5. Jadi persamaannya itu disubstitusikan dengan X 2,5. Begitu seterusnya ya sampai X8, Y8. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Kalau nggak ada saya lanjut. Iya ya. Bu. Berarti ini kita mencari X sampai batasnya gitu ya Bu? Ya, sampai rentang intervalnya. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Jangan malu-malu ya kalau mau bertanya ya. Oke. Sudah sampai X8, Y8. Kemudian kalau sudah ketemu semuanya, ketemu nilai X dan Y, metode numerik Euler tadi, kemudian dia diplot
di koordinat. Di sini X-nya. Oke, di sini X-nya, di sini Y-nya. Jadi angka-angka tadi yang sudah kita hitung itu dimasukkan dalam tabel ya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya 0,5, Y-nya berapa, nanti penulisan koordinatnya seperti ini. Oke. Kalau sudah diplot, kemudian kan sudah nih ya, sudah. Ini tutup dulu, tutup buku dulu untuk metode numerik. Tadi kan untuk penyelesaian sistem persamaan diferensial kan ada dua. Ada analitis atau nilai yang sesungguhnya dan ada numerik ya. Saya udah ulangi ini berkali-kali. Jadi nanti tolong jangan bingung. Sudah kita tutup sampai di tabel ini itu kita sudah menghitung, masih menghitung ya, belum analisis. Itu kita sudah menghitung sampai metode numerik. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung atau nah, kalau di metode analitis ya itu lebih gampang sebenarnya. Tadi persamaannya seperti ini dengan hanya 0,5, maka karena turunan dari Y atau DY per DX merupakan persamaan turunan ya, maka persamaan Y dapat diperoleh berdasarkan anti turunannya. Sehingga Y-nya itu sama dengan integral dari turunannya. Maka persamaan analitisnya sehingga Y itu sama dengan hasil dari integral persamaan ini tadi. Oke, minus 2x pangkat 3 kalau diintegralkan berarti kan dia minus 2, kemudian karena x-nya pangkat 3 berarti 1 per 1 plus 3 gitu ya, kali x pangkat 3 plus 1. Berarti minus 2 kali 1/4, berarti di sini minus setengah dikali X pangkat 4. Nah, ini ya. Kemudian plus 12X kuadrat berarti ya 12 kali 1/3 X pangkat 3. Nah, ini berarti ini bisa disederhanakan, berarti jadi 4X pangkat 3. Kemudian ini juga bisa diintegralkan semua. Nah, nanti ketemu plus C ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita masukkan di syarat awalnya. Syarat awalnya itu adalah X0 dan Y1. Sehingga nanti X-nya itu dimasukkan dan Y-nya itu dimasukkan. Nah, nanti ketemu C-nya berapa. Sehingga persamaannya itu adalah sekian. Ini persamaan lengkapnya. Udah ketemu C-nya karena ya. Nah, kalau sudah ketemu persamaan untuk penyelesaian secara analitis ya, kemudian dia diplotkan juga di tabel dari rentang 0 sampai 4 ya dengan H-nya 0,5. Jadi nanti akan seperti ini. Sehingga untuk X-nya 0, nah kalau X-nya 0, misalnya X-nya 0 gitu, berarti Y-nya berapa? Karena stepnya 0,5 ya. Kalau X-nya 0,5, nah nanti Y-nya berapa? Kemudian X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 1 itu kan berarti di X3 ya. Sorry. X0, X1, X2, ya benar. X2. X0-nya itu 0, ya, X-nya 0, X1-nya itu 0,5, X2-nya itu 1, X3-nya itu 1,5. Jadi kalau sudah tahu X0-nya, misalnya ini X0 0 ya, berarti di sini X-nya itu disubstitusi dengan 0, 0, 0, 0 gitu. Berarti Y0-nya 1 berarti gitu. Kemudian kalau X1-nya itu 0,5 berarti X-nya ini disubstitusi dengan angka 0,5. Jadi 0,5 pangkat 4, 0,5 pangkat 3 dan sebagainya, nanti ketemunya Y1-nya berapa. Kalau X2-nya itu 1, kalau X-nya itu 1 berarti X-nya ini disubstitusi 1, 1, 1, 1 gitu. Berarti ketemu nanti Y2-nya berapa. Nah, demikian seterusnya sampai ketemu ke X8 ya. X8. X8 berarti 4. Berarti X-nya 4, kalau X-nya 4 ternyata Y-nya 3. Nah, kemudian di plotting seperti ini. Sama dengan metode numerik tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Ya, ada yang ditanyakan ya? Nah, kalau sudah di-plotting, kemudian dibandingkan. Jadi tabel kumulatif dari metode numerik dibandingkan dengan tabel dari hasil perhitungan analitis atau eksaknya. Jadi kalau menggunakan Euler tadi, ini X-nya pasti sama ya, karena step-nya sama, 0,5 berarti X-nya itu sebenarnya mau metode numerik, mau metode analitis, itu X-nya selalu sama. 0 sampai 4 dengan step 0,5 sehingga ada X-nya itu jumlahnya 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ya. Ini X0, 1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Gitu. Metode Euler-nya tadi yang dari tabel sebelumnya, yang awal-awal tadi koordinatnya seperti ini. Kemudian tabel metode analitisnya Y-nya seperti ini. Sehingga koordinatnya seperti ini. Kemudian di-plotting ya. Nah, ternyata setelah di-plotting, true solution itu adalah hasil dari metode analitis. Ya, metode analitis itu metode yang nilai sesungguhnya, yang hitam ini. Kemudian untuk metode numerik atau metode Euler-nya itu ternyata seperti ini. Oke, ya. Berarti sebenarnya meskipun tren atau kecenderungan dari bentuk model matematisnya itu hampir sama. Jadi ini kan kalau di smoothing, kalau diperhalus itu kan sebenarnya kan dia juga gini gitu. Tren atau bentuk modelnya itu sebenarnya hampir sama. Hanya saja jarak antara asumsi, jarak antara model yang diasumsikan dengan model yang sesungguhnya itu ternyata jauh gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan error. Di sini letak errornya. Jadi yang di sini ini ya, di plot tadi ya berarti X misalnya X0 Y0-nya berapa? X0 Y0-nya 0. Kemudian kalau misalnya di sini X-nya 0,5, Y-nya 3,2 untuk analitis gitu ya. Berarti X-nya 0,5, Y-nya 3, berarti di sini gitu ya. Kalau plot kan gampang. Nah, sudah di-plotting berarti trennya atau bentuknya atau modelnya itu hampir sama, tapi ternyata dia punya space punya gap gitu ya, gapnya antara yang metode analitis atau metode yang sesungguhnya dengan gap antara metode numerik itu ternyata tinggi. Ya ini di sini tingginya. Ini disebut dengan error. Nah, lalu kalau misalnya nilai stepnya itu diturunkan menjadi 0,25 gitu. Tadi kan stepnya itu kan 0,5. Nah, kalau stepnya 0,25, apakah nanti berpengaruh terhadap hasil akhir gitu. Kita akan coba gitu. Dengan persamaan yang sama, kemudian syarat awalnya sama, rentangnya juga sama, hanya saja yang membedakan adalah stepnya itu 0,25. Nah, itu bagaimana hasil perhitungannya? Kalau secara numerik tadi seperti ini ya, berarti kalau secara numerik dengan H-nya 0,25, berarti kan di sini 0 sampai 4, ya katakanlah di sini 0 sampai 4, kemudian di sini 1, 2, 3. Kalau stepnya 0,25 berarti di sini ada 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 gitu. Berarti X-nya semakin banyak ya, X-nya semakin banyak. Berarti X0-nya di sini 0, X1-nya di 0,25, X2 ini X1, X2-nya di 0,5, X3-nya di 0,75, X4-nya di 1. X5-nya di 1,25, X6-nya di 1,5, X7-nya di 1,75, X8-nya di 2. Gitu seterusnya sampai rentang 4. Nah, perhitungannya sama, pada dasarnya perhitungannya sama. Karena syarat awalnya X0 sama dengan 0,
X0 sama Y0 sama dengan 1 sehingga X0, Y0-nya 0,1. Oke. Kemudian untuk mencari X1-nya ya, X1-nya berarti 0,25, maka Y1 proyeksi dari Y sebelumnya ya, berarti Y0-nya tadi berapa? 1 ditambah dengan H-nya. Nah, ini yang diganti. Tadi 0,5 ya, ini diganti 0,25 dikalikan dengan persamaannya, dikalikan dengan persamaan diferensial biasanya, tapi si X-nya disubstitusikan dengan nilai X sebelumnya, berarti di 0. Jadi 2 minus 2 kali 0 pangkat 3, nanti ketemunya ini ketemunya 8,5 dikalikan dengan 0,25, ternyata ketemunya sekian. Nah, ini di perhitungan semacam ini dialirkan sampai ketemu X berapa? X-nya 16. Kemudian di X2 0,5 untuk mencari Y-nya ya, sama seperti yang metode yang sebelumnya. Dia proyeksi dari Y1 atau di Y sebelumnya, karena Y-nya 2 ya. Berarti dia proyeksi di Y1 ditambah dikalikan dengan yang disubstitusikan dari X sebelumnya. Jadi X-nya sebelumnya. Ya, berarti 0,25. Nah, ini ketemu X2, berarti X2-nya 0,5, kemudian Y2-nya itu 4 bla bla bla, 4, ini. Perhitungannya sampai dengan X16, Y16. Nanti kalau sudah, caranya sama ya. Jadi kalau sudah, ini tutup buku di perhitungan numerik. Nanti numerik itu X-nya sekian, Y-nya sekian, koordinatnya begini sampai ke X16. Kemudian untuk perhitungan analisisnya tadi kan sudah diketahui untuk persamaannya seperti ini, C-nya sama dengan 1, sehingga dia harus disubstitusikan dengan nilai X-nya. Kalau X-nya 0, ya berarti X-nya 0, 0, 0, 0, berarti Y-nya berapa, gitu ditulis di sini koordinatnya. Kemudian kalau X-nya 0,5 ya berarti dia harus disubstitusikan dengan 0,25 pangkat 4 dan sebagainya. Ya sampai X-nya sama dengan 4, tapi selisihnya jangan lupa selisihnya 0,25 karena yang diminta tadi 0,5. Nah, kalau sudah kemudian di tabel kumulatifnya itu dibandingkan X-nya akan selalu sama, Y-nya untuk metode untuk metode Euler atau metode numerik atau metode prediksi diletakkan di sini, kemudian analitisnya di sini, koordinatnya seperti ini, koordinatnya seperti ini, lalu diplotting. Nah, ternyata hasil plotting menunjukkan bahwasanya ternyata kalau stepnya H-nya itu semakin kecil, H-nya semakin kecil, maka dia akan semakin mendekati nilai yang sesungguhnya atau semakin mendekati model yang sesungguhnya. Jadi di sini nilai yang sesungguhnya ya, terus solusinya di sini nilai analitisnya. Kemudian kalau stepnya itu 0,5 itu ternyata di sini diturunkan 0,7 ini, ternyata dia lebih ya. Maksudnya lebih smooth itu model kecenderungannya itu hampir lebih sama dengan model dari true solution. Jadi bisa disimpulkan, bahwasanya ketika H-nya itu kecil, ya H-nya diperkecil, itu ternyata dia semakin mendekati dengan nilai sesungguhnya. Mungkin kalau H-nya itu 0,1 gitu ya, nah itu mungkin lebih mendekati lagi dengan nilai yang sesungguhnya, mungkin di sini. Ya, tapi di sini saya tidak hitung karena terlalu banyak. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Bu, saya. Ya. Silakan, Ray. Oke. Saya ingin bertanya, Bu, apakah mungkin nilai slope itu menjadi bagian dari nilai koordinat Y? Karena kan Bu tadi di koordinat X semua, Bu. Gimana maksudnya? Sebentar. Saya mencerna. Maksudnya ini sebentar ya. Maksudnya ini maksudnya.
nilai slope-nya Bu, iya Bu, yang 0,25 itu apakah bisa kita buat menjadi bagian dari Y yang dicari misalnya X1 atau X2 dan seterusnya seperti itu Bu? Bagian dari Y itu gimana maksudnya? Saya masih bingung. Coba. Menjadi nilainya itu diletakkan di koordinat Y maksud saya Bu. Nilai X-nya ini misalnya nih, misalnya X1-nya ini 0,25. Terus diletakkan di Y. Dibalikkan Bu maksud saya. Dibalik gimana ya? Misalnya kan Bu, ini yang diketahui itu Y1. Jadi Y1-nya 0,25 tapi yang dicarinya X1 seperti itu Bu. Oh, nggak bisa dong. Kan ini yang selalu dihitung itu adalah Y1-nya, Y-nya. Yang dihitung selalu Y-nya, X-nya itu justru X-nya itu malah yang diketahui. Kenapa? Karena di awal sekali itu dia sudah tahu stepnya ya. Kalau udah tahu stepnya ya berarti itu sebenarnya nilai X gitu kan. Kalau nilai X-nya sudah diketahui ya berarti kita hanya mencari Y-nya dari Y proyeksi yang nilai-nilai sebelumnya. Misalnya Y1 ya berarti dia proyeksi dari nilai Y0. Misalnya Y2 yaitu nanti proyeksi dari nilai Y1 gitu. Oke Bu, Ibu. Terima kasih Bu. Menjawab nggak maksud saya? Iya Bu, menjawab Bu. Oke. Lagi yang lain? Saya ingin itu Bu, boleh di slide yang di metode X yang hanya 0,25. Ini? Iya, yang X ketiganya Bu. X tiganya. Ya ini kan saya tadi coba menghitung. Cuma di sini hasilnya beda ya Bu. Di sini kok malah min. Sedangkan kan waktu min 2 ini yang X3 itu Y3-nya maksudnya kan itu positif Bu. Kenapa di sini 4,17968 malah dikurangi? Ini mungkin hasil ini Ini hasil ini kemudian dikalikan dengan 0,25 itu hasilnya minus. Tapi saya coba hitung positif Bu. Benar. Iya, sebentar saya hitung lagi. Karena di sini ini minus 20-nya ini minus 20. Coba nanti dihitung lagi deh ya. Kalau masalah karena kamu hitungnya hasilnya berapa Y3-nya? 4,4 Tapi masih positif. Iya positif. Soalnya kan ini materi juga ada di semester 1 semester yang lalu di angkatan 20 Bu. Saya coba hitung. Ya, jadi coba nanti dihitung-hitung ulang lagi ya. Karena pada saat itu saya kalau masalah menghitung ini saya pakai Excel gitu biar cepat. Nah, saya kadang kurang kalau untuk angka realnya itu kadang saya masih miss gitu. Cuman yang penting kita tahu caranya seperti apa. Jadi mengalirkan angka-angkanya itu tahu gitu ya dan logis gitu. Tapi nanti kalau masalah nilainya, misalnya nilainya ini kok Bu saya ngitung 3,86717 kok Ibu 386,718 ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa, yang penting tahapannya kalian paham dulu gitu ya. Ceritanya kamu paham dulu. Ya ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Coba. Permisi. Boleh minta mengulang yang metode satunya Bu? Metode 1. Yang mana itu? Maksudnya yang selain yang bukan metode numerik itu Bu? Yang analitis. Iya Bu, yang analitis maksudnya Bu. Yang ini? Iya Bu. Yang 0,5 tadi Bu. Yang hanya 0,5 Bu. Oh. Iya Bu, maaf Bu tadi jaringan saya agak nge-lag jadinya kepotong-potong. Kalau ini itu sebenarnya hasil integral. Jadi kalau metode analitis atau eksak ya itu hasil integral dari persamaan ya. Kalau integral kan sudah makanan sehari gitu ya. Jadi kalau misalnya metode analitis itu malah gampang. Jadi ya udah persamaanmu itu diintegralkan saja gitu. Jadi kalau misalnya minus 2x pangkat 3, hasil integralnya berapa? Setengah x pangkat 4. Kemudian hasil integral dari 12x pangkat 2, 4x pangkat 3. Hasil integral dari minus 20, minus 10x kuadrat. Hasil integral dari 8,5 berarti 8,5x plus C. Nah,
Setelah diintegralkan, tadi kan ada syarat awal ya. Bentar. Syarat awalnya itu X0 dan Y1. Sedangkan kita punya persamaan tadi yang sudah hasil integrasi. Minus setengah X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 min 10 X kuadrat plus 8,5 X plus C. Nah, di sini kita memasukkan X dan Y-nya ya untuk mencari berapa kasih C-nya. Dan ternyata ketika sudah dimasukkan, Y-nya di sini 1, X-nya di sini 0, misalnya ya X-nya 0, X-nya 0, X-nya 0, oh ternyata di sini ketemu, berarti kan di sini 0, 0 semua kan ini, 0 semua. Dikalikan 0 berarti 0 semua, berarti 1 sama dengan C. Oh berarti C-nya itu 1. Kalau sudah diketahui C-nya, ya berarti Y-nya itu sekian. Oh sorry, iya berarti Y-nya itu sekian, seperti ini. Nah, kalau sudah diketahui Y lengkapnya, Y lengkap itu ya C-nya, kemudian dia tinggal disubstitusikan. Kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kalau misalnya X-nya 0,5, tadi kan, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, berarti di sini disubstitusikan jadi 1, 1, 1, 1, begitu berarti Y-nya berapa. Ya begitu seterusnya, sampai X ke 8 kalau stepnya 0,5. Kalau stepnya 0,25 ya sampai X 16 gitu. Ini integral biasa aja, Dek. Cuman kita harus tahu C-nya berapa. Nah nilai C-nya itu diperoleh dari syarat awal tadi, ada X0, Y0, X syarat awalnya tadi kan X0, Y1, berarti ya X-nya tinggal dimasukkan, Y-nya tinggal dimasukkan, maka ketemu C-nya. Nah, kalau sudah ketemu C-nya ya sudah, itu malah gampang ya, tinggal disubstitusikan, nanti ketemu nilai Y-nya. Gitu. Bingung nggak maksud saya? Halo? Paham Bu, terima kasih Bu. Oh ya, oke. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Ibu izin bertanya Bu. Nanti kalau misalkan di soal itu untuk persamaannya udah pasti ada atau ada kemungkinan kalau kita nyari persamaannya dulu Bu? Oh ya, mesti ada dong. Pasti ada itu persamaannya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang dibingungkan? Silakan ditanyakan dulu kalau bingung. Oke, kalau sudah yang terakhir kita harus tahu galat atau errornya ya. Ya, sampai sini ya tadi. Nah, untuk nilai galatnya ya, semakin kecil nilai H, artinya semakin banyak langkah dan perhitungan, maka bisa dikatakan semakin kecil pula nilai errornya. Nah, hal ini disebabkan oleh nilai yang dipakai di Y1 merupakan nilai yang dipakai pada Y sebelumnya. Error atau galat solusi dari langkah ke I adalah tumpukan error dari langkah sebelumnya. Error yang terkumpul pada akhir langkah ke I disebut dengan kumulatif error. Nah, jadi begini. Kita tadi tahu bahwasannya untuk step 0,5 ya, untuk step 0,5 X-nya sekian, kemudian Y-nya seperti ini, Y Euler maksud saya, Y Euler-nya seperti ini, Y analitisnya seperti ini, maka probabilitas errornya Y Euler dikurangi Y analitis per Y analitis. Berarti di sini 1 minus 1 per 1. Gitu ya, 1 minus 1 per 1, 0 per 1. 0 dikalikan 100%, 0%. Ya, Y Euler, saya ulangi, Y Euler 1.
ya, dikurangi Y analitisnya 1, per dibagi Y analitis 1, nah dikalikan 100%. Hasilnya 0 untuk X 0. Kemudian untuk X 0,5 berarti Y Euler 5,25 dikurangi Y analitis 3,21 dibagi dengan Y analitis 3,21. Ya, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya ini. Ini dan seterusnya ya, dialirkan sampai ke bawah. Kalau untuk step yang ini ya, step 0,25 juga sama seperti ini. Ini hanya saja X-nya banyak ya, X-nya sampai X16. Tapi untuk perhitungan probabilitas errornya itu akan sama. Y Euler dikurangi Y analitis per Y analitis dikalikan 100%. Nah, kemudian kalau sudah nanti dibandingkan ya, dibandingkan antara step H 0,25 dengan H 0,5 untuk kita bandingkan aja untuk misalnya nih untuk X sama dengan 0,5 kan X-nya itu sama ya, untuk step ada X yang sama, ada X yang enggak sama. Kalau stepnya semakin kecil berarti misalnya X misalnya stepnya 0,25, berarti kan di step 0,5 dia nggak punya X 0,25, berarti ini kan kosong ya, berarti kan dia X satunya di 0,5 untuk H 0,5. Ternyata untuk X 0,5 ya, untuk X 0,5 probabilitas errornya itu untuk H 2,5 itu sekian. Oke. Tapi kalau untuk H 0,5 pada X 0,5 itu errornya sekian. Begitu juga dengan X1. Di H 0,25 itu errornya kecil ya, sekian. Sedangkan kalau H 0,5 di X1 ternyata errornya besar sekali. Kotak biru membuktikan bahwa pada nilai Y analitis yang sama dengan step H yang lebih kecil, maka probabilitas errornya itu lebih kecil. Oke. Ini nggak ada yang ditanyakan? Nah ini kalau ini untuk ya oke. Ini untuk contoh yang lain. Oh ya, kalau misalnya gini ya. Sebentar. Misalnya ini ya. Misalnya katakanlah persamaan diferensialnya itu dia juga melibatkan Y ya, misalnya ya. F, X, Y, ini kan kalau ini kan X semua. Ya, ini X semua. Kalau misalnya dia melibatkan Y ya, misalnya ginilah. 2X pangkat 3 plus 12X kuadrat plus misalnya 2Y gitu ya. Min 20X plus 8,5. Nah, nantinya untuk perhitungan Y selanjutnya ya, misal berarti kan Y-nya itu kan berarti persamaan tadi yang panjang tadi itu kan masuk ke sini nih. Masuk ke sini. Nah, Y-nya itu juga harus dihitung dari Y sebelumnya. Ya. Jadi di sini misalnya ini tadi kan contohnya ya, misalnya berarti Y1 berarti Y1 sebentar. Kalau misalnya persamaannya seperti ini, maka X 0-nya 0, Y 0-nya 1 gitu ya, berarti X 0, Y 0-nya itu 0,1. Maka untuk mencari Y1-nya, dengan step 0,5 katakanlah ya, berarti 0 ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan persamaan ini tadi, tapi yang disubstitusikan itu adalah nilai X dan Y di langkah sebelumnya. Jadi X-nya masuk 0, X-nya di sini 0, kemudian Y-nya 1. Gitu ya. Ini tadi kan kebetulan contohnya itu dia hanya memakai variabel X. Tapi kalau misalnya dia ada Y-nya,
ya. Jadi misalnya kalau Y2 gitu ya, berarti ya dia itu yang dipakai di Y proyeksi yang di langkah sebelumnya, dan dipakai Y1. Kalau Y1 ya berarti dia X-nya dari X0, Y-nya ya dari Y0, karena Y1 berarti dia harus menggunakan X dan Y di langkah sebelumnya. Gitu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, tadi yang di soal yang ini boleh digunakan untuk latihan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Kalau tidak ada, boleh saya akhiri. Maaf Bu, saya izin bertanya kembali. Untuk range errornya ada nggak ya Bu? Seperti metode WMA itu? Enggak. Pendekatannya ya pendekatan H atau pendekatan step. Jadi kalau misalnya semakin kecil stepnya, itu bisa dikatakan errornya semakin kecil. Kalau untuk sampai tracking sinyalnya itu nggak sampai situ, karena ya kalau dihitung ya percuma juga, pasti yang stepnya paling besar ya tracking errornya besar sekali gitu. Jadi ya di sini tujuannya menghitung probabilitas error ya untuk membandingkan antara step yang lebih kecil dengan step yang lebih besar, gitu aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau misalnya dalam soalnya itu ditanyakan berapa sih nilai probabilitas error di X sama dengan 1 gitu. Antara metode numerik dengan metode analitis menggunakan metode Euler dengan step 0,1 misalnya. Ya berarti kalian harus tahu nilai Y-nya dulu ya. Berarti nilai Y-nya itu harus dihitung, baik itu di Euler dan di analitis, karena kita kan nggak bisa ya langsung tiba-tiba kita istilahnya tiba-tiba langsung saya maunya langsung menghitung errornya saja, ya nggak bisa karena Y-nya belum ketemu gitu. Y-nya yang harus ditemukan dulu, maksudnya logika berpikirnya berarti Y-nya, berarti saya harus cari Y-nya dulu nih untuk tahu probabilitas errornya gitu ya. Oke. Karena kan nggak bisa langsung instan saya mau ngitung probabilitas errornya, ya nggak bisa, karena probabilitas error tadi juga dihitung dari Y-nya. Sementara Y-nya tadi itu perhitungannya cukup banyak gitu ya. X-nya sih gampang, X-nya sih tergantung step-nya. Tapi kalau Y-nya itu dia diproyeksikan dari Y sebelumnya. Nah, itu yang butuh ketelitian, butuh kecermatan gitu. Jadi butuh telaten ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, boleh saya akhiri. Jangan lupa ya, ini nanti coba dikerjakan gitu. Siapa tahu nanti kalau UTS itu lebih mudah lebih familiar, maksud saya, lebih familiar mengoperasikan Excel-nya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah nggak ada? Jangan lupa presensinya ya. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan berita menyinggung soal UTS. Berarti kalau semuanya kita besok UTS, semuanya ada soal tentang WMA dan ya seperti yang kemarin sama metode ini, berarti kita boleh ngerjakannya kayak berubah di tabel, terus kita rubah kasih ke Word, terus dirubah ke PDF gitu ya, Bu? Iya, jadi kalau UTS ya, sebentar. Kalau ke UTS saya diketik boleh. Jadi kayak gini nih, biar nggak bingung. Kalian mengerjakan di Excel gitu ya, misalnya di Excel. Nah, di Excel itu kemudian kalian capture, kemudian kalian tempel, kalian copy paste di Word, kemudian dari Word itu di PDF-kan gitu. Soalnya selama ini itu kalau UTS itu kebanyakan itu tulis tangan, dan kadang kalau ditulis tangan itu terus kalau di problem saya yang koreksi itu kadang ketika di scanning
itu nggak kelihatan gitu, entah nyekennya itu metodenya kurang tepat, pencahayaannya kurang tepat, sehingga kadang itu kalau dibaca nggak bisa, nggak kebaca, ngeblur gitu. Nah, coba kalau misalnya kalian mau pakai Excel, boleh kalian running di Excel dulu, kemudian hasil dari Excel tadi itu kalian capture, kalian taruh Word gitu ya, misalnya, beserta dengan jawaban-jawabannya yang lain. Kemudian baru dari Word di PDF-kan. Kalau sudah di PDF kan biasanya itu nanti yang mengelola akademik, dari akademik itu baru diedarkan ke masing-masing dosen gitu. Nggak apa-apa, pakai Excel nggak apa-apa. Dika ya. Iya Bu. Terus kalau semuanya dari Excel langsung dirubah ke PDF nggak apa ya Bu? Sama aja. Nggak apa-apa. Iya Bu. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya Bu. Yo. Kan kalau ngerjakan di Excel langsung nggak apa kan Bu? Soalnya kan kalau di capture kan nggak kedeteksi rumusnya Bu. Iya, enggak ya. Kalau di capture kan, kalau di Excel kan tinggal diklik nanti kan keluar rumusnya kan Bu. Tapi kalau di PDF kan juga saya nggak bisa detect formulanya juga, atau? Berarti kalau kirim bisa dua gitu Bu. Satunya PDF, satunya Excel gitu. Enggak, cukup satu aja, cukup PDF. Jadi saya nggak perlu tahu formulanya, nggak apa-apa. Oh ya Bu, izin bertanya lagi Bu. Untuk grafiknya, berarti kan kita buat membandingkan datanya itu kan ada banyak gitu Bu. Terus kita jadikan satu itu nggak apa ya Bu? Maksudnya dijadikan satu gimana? Jadi satu grafik kan biasanya ada yang pisah-pisah gitu loh Bu. Kan kalau dipisah-pisah grafiknya kan nggak bisa membandingkan kita nilai errornya gitu. Jadi maksud kamu seperti yang grafik yang di slide tadi ditumpuk-tumpuk gitu? Iya, di combo gitu. Ya, boleh. Itu malah gampang membacanya. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada lagi. Oh iya, besok itu kan saya pagi itu sepertinya ada kayak